Mari kita berdoa. Kami sungguh memuji Engkau Tuhan kami yang penuh kasih, yang oleh karena rahmat dan kebaikan-Mu kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Memberikan hari yang baru, memberikan kesempatan untuk hidup, bahkan beraktivitas, menikmati berkat sepanjang hari ini. Sebelum kami lebih jauh menjalani hari ini ya Tuhan, kami rindu ada firman-Mu yang berbicara untuk meneguhkan hati kami, bahkan untuk mengarahkan kami Tuhan dalam menjalani sepanjang hari ini. Urapi dan berkati hamba-Mu dalam waktu yang terbatas ini. Namun sekiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus yang Maha Kuasa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar semua? Baik. Luar biasa ya. Saya sangat bersyukur, sangat bersyukur. Yang pertama, kalau tadi pagi saya bangun tuh saya masih sehat, masih nggak sesak nafasnya gitu ya. Bayangkan kalau baru melek, buka mata, sudah ada pergumulan seperti itu, betapa luar biasanya susahnya. Tapi masih plong, segar, apalagi udara Samosir itu beda dengan udara Siantar, beda dengan udara Medan dan lain sebagainya. Jadi sangat bersyukur. Yang kedua, saya juga sangat bersyukur kalau hari ini diberikan kesempatan lagi di tempat ini untuk sharing firman Tuhan. Ini kali yang kesekian. Dan bagi saya setiap kesempatan itu adalah anugerah Tuhan. Maka terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang memberikan kesempatan ini. Dalam waktu yang singkat ini saya mau bagikan satu bagian firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2 hingga ayat yang ke-4 saja. Yakobus 1 ayat 2 hingga 4 demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, ujian kemurnian. Saudaraku, adik-adik yang kekasih, kalau dengar kata ujian, senang, bahagia, atau sedih, susah, bergumul? Bagaimana? Kalau dengar kata ujian, hore, lompat-lompat, atau Susah. sedih dan susah? Sedih. Halo? Sedih? Sedih ya toh, susah ya? Bergumul ya? Wajar sih. Tapi kalau dibilang ujian kehidupan, sedih atau senang? Sedih juga, bah, bagaimana itu? Padahal wajibnya ujian kehidupan. Ada dua jenis ujian untuk konteks kita ya. Yang pertama ujian kehidupan. Ujian kehidupan itu susah. Kalau ujian sekolah itu senang harusnya. Kenapa? Ada jadwalnya ya kan? Ada jadwalnya. Minimal 1 minggu sebelum sudah diberikan bapak dan ibu. Minggu depan UTS. Oh, persiapan dong, ya kan? Kalau ujian kehidupan ada jadwalnya. Bilang Tuhan, coba hari Senin kau ujian kesabaran. Gak ada dibilang begitu. Gak ada jadwalnya. Yang ada disuruh siap sedia. Tetapi apapun itu, ujian itu ada tujuannya.
ujian di sekolah seperti ini, saya nggak ngomong karena harus ini ujian ya, nggak ada di kontak juga nih sama Pak Sindamutan. Enggak, tapi nggak tahu kenapa hari kemarin saya diberikan informasi ini, saya berpikir mengenai hal ini, bahwa setiap ujian dalam kehidupan kita apapun namanya itu punya tujuan. Kalau ujian sekolah tujuannya supaya kita naik level atau memurnikan atau menguji kapasitas kita, potensi kita dari apa yang sudah kita pelajari sepanjang waktu sebelumnya. Kalau ujian kehidupan itu beda, adik-adik. Ujian kehidupan itu punya tujuan supaya kita mengalami perubahan, apapun ceritanya. Supaya kita mengalami yang namanya perubahan. Kalau boleh saya istilahkan, kita naik level, naik kelas. Kelas kehidupan, ya, kelas kehidupan. Karena ujian-ujian kehidupan itu akan diberikan secara general kepada siapapun yang mengaku percaya, yang mengaku Kristen, yang mengaku orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, bahkan secara general lagi kepada semua orang, tapi khusus kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Bukan hanya diberikan kesempatan bilang aku percaya kepadamu Tuhan. Enak aja kalau sebenarnya hanya begitu. Kalau engkau percaya kepadaku, aku akan menguji kepercayaan. Beda ujian, beda dengan cobaan. Ada kadang-kadang salah mengistilahkan, dibilang, aduh ini cobaan. Cobaan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencoba kita. Kalau dalam teks ini disebutkan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Istilah bahasa Inggrisnya itu trial. Ya, memang ada yang harus diperbaiki. Dalam terjemahan yang lebih jelas, itu sebenarnya adalah ujian, bukan cobaan. Maka sekarang sudah diterbitkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, versi terbaru. Ada 1.500 kurang lebih kata-kata yang kurang tepat ya. Jadi versi terbaru sekarang itu lebih bagus. Maka adik-adikku, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang hal ini, ujian-ujian kehidupan, ujian kemurnian ini, yang kita harus pahami adalah Tuhan katakan dalam ayat yang kedua ini harus berbahagia. Ini respon, ya, respon kita terhadap sesuatu yang diizinkan kita alami. Terlalu banyak orang sekarang baru melihat masalah di depan sana, mundur di tengah jalan dan merasa tidak sanggup. Ya, begitu masuk ke sekolah ini, ada berbagai peraturan-peraturan ya yang dibuat oleh sekolah ini. Lalu ketika kita membaca dan mendengarkan peraturan itu diumumkan di depan sini setiap hari mungkin pada waktu pra-KBM, kita sudah langsung merasa nggak sanggup saya. Maaf ya, ketika saya mengikuti perkuliahan sekolah hamba Tuhan 6 tahun. 6 tahun saya di Institut Injil Indonesia Batu Malang, Jawa Timur. Pada waktu hari pertama masuk, luar biasa menggebu-gebunya teman-teman saya seangkatan, 62 orang. 6 bulan setelah menjalani pembentukan seperti tentara, dari bangun sampai tidur tuh bel yang ngabok, bangun, sikat gigi, cuci muka, sarapan. Belajar sepanjang hari Alkitab. Bagi sebagian orang yang merasa benar-benar terpanggil untuk melayani Tuhan, dia enjoy, dia nikmati setiap proses itu. Tapi bagi sebagian orang yang salah mengambil jurusan itu hanya karena berbagai alasan manusiawi, disuruh orang tua lah, karena suka lihat jubahnya pendeta lah, dan lain sebagainya yang gak kuat alasannya. 6 bulan pulang dia. Kenapa kau pulang? Gak biasa aku cuci pakaian sendiri katanya. Ya elah.
Kenapa kau pulang? Nggak biasa aku cabut rumput katanya. Karena kami itu nggak hanya meneliti Alkitab ini, loh. Cuci toilet juga. Cuci toilet itu nggak pakai sikat. Jadi sekarang kalau harus terjun juga ke dalam hal-hal seperti itu, saya sudah ala-ala aja. Tetapi respon yang harus kita miliki itu apa? Kita harus berbahagia, kita harus merasa senang. Kalau Tuhan mengizinkan berbagai situasi untuk memproses kita sebagai pribadi yang baik di kemudian hari, kita harus senang. Jadi makanya saya bilang tadi di awal, kalau hari Senin ujian, harusnya hari ini bahagia. Amin. Amin. Gak sedih lagi kan? Nanti waktu saya tanya masih ada muka-muka yang sedih. Harusnya kalau tahu ini, ayat ini, wah hari Senin ujian, puji Tuhan. Kenapa? Akhirnya aku mau naik Saya yakin percaya adalah satu kesalahan yang fatal kalau kalian pengen tetap di kelas 7. Puasa sekolah hoi SMP sadar, naik kelas 7 terus. Pak Ibu kepala sekolah langsung pusing. Bapak Ibu guru langsung pusing. Ini salah ini anak ini. Kok masuk ke SMP ini tujuannya supaya tetap di kelas 7. Pasti semua pengen apa? Kenapa kau masuk SMP 1? Saya mau jadi dokter hebat di kemudian hari. Kan gitu ya? Saya mau jadi wakil menteri ini. Saya mau jadi ini. Saya mau jadi itu. Maka untuk sampai ke sana lewati semua prosesnya. Tapi kalau tidak meresponnya dengan senang, bahagia, sukacita, Anda akan merasa terpaksa melewati 3 tahun selama masa pembentukan. Tapi ketika Yakobus tuliskan ini kepada jemaat di sana, dia bilang senanglah. Penganiayaannya berbeda, penderitaannya berbeda. Ya, tetapi untuk konteks kita senang. Lalu dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ujian itu mendorong kita untuk tekun. Betul ya? Hari Senin mau ujian. Kalau hari ini masih main-main, bahaya. Ada anak pelayanan saya di Lotu. Itu memang cara belajarnya beda. Tetapi saya melihat hasilnya bahwa mereka itu orang-orang hebat. Ya, satu lulus di Yasok, satu masih di Budi Mulia. Hari ini dia testing masuk Yasok, adiknya. Satu lagi tahun ini tamat SD, masuk SMP, rencana mau di Budi Mulia. Artinya sekolah-sekolah hebat. Waktu saya tanya, kok satu rumah itu 4 orang, semua jago-jago, anaknya, kakaknya yang paling tua sekarang masuk sekolah pelayaran, lulus ganti langsung jadi PNS. Sekarang masuk di kapal Pertamina, berlayar kemana-mana sampai ke Singapura, masih PKL. Ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Waktu saya tanya apa rahasianya, tekun. Ketekunan mereka beda. Hari Senin mau ujian, hari ini udah gak belajar. Karena hari-hari sebelumnya mereka sudah nyicil. Intinya ada ketekunan. Jadi adik-adikku yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang menganggap remeh dengan keberhasilan, dengan masa depan, dia pasti menganggap remeh ketekunan. Maaf nih kalau Om ngomong agak serius ya, tapi ini merupakan nasihat penting bahwa yang kita punya itu sebenarnya hanyalah ketekunan. Kalau masalah itu faktor eksternal dari luar sana, kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita, yaitu ketekunan. Unsur ketekunan itu, komponen ketekunan itu adalah sabar dan bertahan. Itu bisa kita kendalikan. Gitu kan? Mana bisa kita kendalikan yang dari luar? Kita nggak tahu, tiba-tiba di luar sana kayak saya kalau keluar kota, ke Siantar, ke Medan, saya nggak akan bisa memastikan bahwa mobil-mobil di sekitar saya itu akan sesuai keinginan saya. Kadang-kadang berbeda dan jauh sekali, menguji kesabaran. Yang di sana
yang kadang-kadang lampu merah diterobos lah, itu memuji saya. Tetapi yang harus saya kontrol apa? Dari diri saya, marahkah saya? Kan gitu ya? Emosikah saya? Itu dari saya. Maka ketekunan itu menghasilkan sebuah kesabaran. Kesabaran untuk bertahan. Ketekunan itu butuh sebuah kekuatan. Kekuatan untuk bersabar. Sabar dalam belajar. Tekun dalam belajar. Tekun dalam mengikuti setiap proses di tempat ini. Saya tidak akan bisa berdiri di sini, adik-adikku, kalau saya tidak tekun mulai dari kelas 1 SD sampai saya selesaikan kuliah. Sekarang saya lagi ambil magister S2. Umur sudah 47 tahun. Setelah ini tahun depan saya mudah-mudahan selesai, saya lanjut S3. Kalau nggak tekun, kalau nggak karena merasa senang dan bahagia, ada orang hanya kagum S2 ya, S3 ya, padahal muntah kuning juga deh. Kalau muntah kuning, stres, berat dan susah. Karena setiap hari harus kerjakan penelitian, buat jurnal ini dan itu. Jadi kalau nggak suka, nggak tekun, gugur. Hasilnya apa? Ayat yang keempat bilang matang. Dan saya melihat sesuatu yang benar-benar matang itu menyenangkan. Ayolah kamu mangkana asok, bodona asoki hira-hira lanya. Belum matang. Belum matang ya. Dipaksa matang kan? Tapi kalau matang sempurna, manisnya pas. Ada sih mangga yang sempurna itu nggak terlalu manis gitu. Kalau kami di Malang ada namanya mangga asam manis. Jadi ada campuran antara manis dan asam. Enak sekali. Tapi unsur kematangan yang dimaksud di sini adalah kesempurnaan. Nah, tujuan pemurnian itu adalah supaya kita sempurna. Ujian itu membuat kita adalah sampai kepada kesempurnaan iman, kesempurnaan proses, kesempurnaan pendidikan. Kalian selesai dengan baik. Saya yakin percaya tidak ada yang bercita-cita untuk menjadi juara 31 dan 31. Halo? Angkat tangan. Ada ya? Walaupun juara saya ya 21. Tapi kan tahu semua kan. Intinya berlomba, berjuang. Maka adik-adikku yang dikasihi Tuhan, saya tegaskan dalam hal ini, lewatilah setiap proses itu dengan sukacita. Nikmatilah masa-masa ada di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan senang dan bahagia, supaya kalian bisa menikmatinya. Dan hasilnya juga bukan hanya sekolah ini namanya naik, tapi warga kalian, bahkan pendiri Tuhan juga bangga dengan kalian. Kiranya firman Tuhan yang singkat sederhana pagi ini boleh men-triggernya, memicu kita untuk punya sebuah sikap yang jelas dan benar di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu melalui Yakobus berbicara bagi setiap kami di tengah-tengah tantangan dunia ini. Kami sebagai anak-anak remaja, anak-anak muda, sebagai orang tua, guru, belajar satu hal yang sama, bahwa ada di dunia ini dengan berbagai tantangan dan kesulitan kehidupan adalah ujian untuk memurnikan iman percaya kami, memurnikan kehadiran kami, untuk kami tampil sebagai pribadi yang sempurna, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menolong kami bertumbuh untuk mengasihi Engkau, mencintai Engkau, lebih memandang kepada Tuhan daripada persoalan dan masalah yang merintangi hidup kami untuk melangkah maju mencapai tujuan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.